Yerusalem, kota suci yang selalu diperebutkan sepanjang zaman. Alkitab menulis dengan jelas bahwa Yerusalem adalah kota pilihan Allah. Disinilah Raja Daud mendirikan tahtanya, dan Raja Salomo membangun bait suci umat Yahudi yang paling megah yang pernah ada. Dalam kitab suci Injil juga mencatat bahwa Yesus lahir, mati dan bangkit di kota ini. Pertanyaannya adalah, jika umat Muslim benar-benar mengakui Taurat dan Injil sebagai kitab yang datang dari Allah, mengapa umat Muslim menolak kesaksian yang begitu jelas tentang Yerusalem, yakni tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel? Apakah mungkin Allah salah pilih? Atau sebenarnya ada alasan lain di balik penolakan itu? Inilah pertanyaan sulit, yang sering membuat diskusi antara umat Yahudi, Kristen, dan Islam menjadi panas. Oleh karena itu, mari kita bongkar jawabannya secara perlahan, dari sisi sejarah, iman, dan juga kontroversinya. Yerusalem adalah kota yang sangat istimewa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi umat Kristen dan Muslim. Di kota inilah kisah-kisah besar dalam sejarah iman terjadi. Taurat, Mazmur, dan Injil mencatat banyak sekali peristiwa penting di Yerusalem. Bahkan, hampir setiap halaman dalam Alkitab selalu menunjuk kepada kota ini sebagai pusat dari rencana Allah. Umat Islam percaya bahwa Taurat diberikan Allah kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus. Al-Quran pun menyebut ketiga kitab ini sebagai kitab yang datang dari Allah. Tetapi, Islam juga mengajarkan bahwa kitab-kitab itu sudah diubah oleh manusia. Karena itu, meskipun mereka mengakui asalnya dari Allah, mereka banyak menolak isi maupun kesaksiannya, terutama yang tidak cocok dengan ajaran Al-Quran. Nah, disinilah letak masalahnya. Ketika berbicara soal Yerusalem, Taurat dan Injil memberi kesaksian yang sangat jelas bahwa Yerusalem adalah pusat ibadah umat Israel, tempat bait Allah berdiri, dan kota pilihan Allah. Namun, banyak umat Muslim menolak kesaksian itu karena dianggap bertentangan dengan klaim umat Islam pada umumnya. Sejak zaman Musa, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah sudah berulang kali berfirman kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama, bahwa Allah akan memilih satu tempat untuk menaruh namanya. Hal itu tertulis dalam kitab Ulangan 12 ayat 5, yang berbunyi demikian. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu untuk menaruh namanya dan membuat kediamannya, itulah tempat yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Benar, ratusan tahun kemudian, janji itu tergenapi. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota pemerintahan Israel. Lalu anaknya, Raja Salomo, membangun bait Allah di sana. Sejak saat itu, Yerusalem menjadi pusat ibadah, pusat pemerintahan, dan pusat iman bangsa Israel. Selain itu, kitab para nabi dan kitab Mazmur juga penuh dengan pujian tentang Yerusalem. Dalam Mazmur 132 ayat 13-14 tertulis, "Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kediamannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya." Selain itu, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi lain, mereka selalu menunjuk Yerusalem sebagai pusat perhatian Allah. Bahkan, nubuatan tentang Mesias pun berkaitan erat dengan kota ini. Ketika Yesus datang, Injil pun mencatat bahwa Yesus sering berada di Yerusalem, mengajar di bait Allah, melakukan mujizat, mati di kayu salib, dan bangkit kembali. Dengan kata lain, inti dari Injil terjadi di Yerusalem. Ada pertanyaan penting yang harus direnungkan oleh umat Muslim. Jika semua kesaksian kitab suci begitu jelas, mengapa umat Islam menolaknya? Menurut beberapa sumber, ada beberapa alasan.
Yang pertama, mereka percaya bahwa Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Jadi meskipun Alkitab dengan jelas menyebut nama Yerusalem, mereka bisa menolaknya dengan alasan, itu hanya tambahan manusia. Kedua, Yerusalem sama sekali tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat yang dipakai adalah tentang Masjidil Aqsa dalam surah Al-Isra ayat 1. Tapi masalahnya, masjid itu belum ada di zaman Muhammad. Pemahaman orang bahwa Masjidil Aqsa merujuk Yerusalem tidak ada pada masa awal kelahiran Islam. Pemahaman itu baru muncul berabad-abad kemudian melalui tafsir ulama, yang dipengaruhi oleh faktor politik, sejarah, dan perebutan legitimasi. Yang ketiga, ada faktor teologis dan politik. Jika umat Islam mengakui dan menerima kesaksian Taurat dan Injil, berarti secara tidak langsung, mereka harus mengakui bahwa Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi Israel. Dalam hal ini, umat Islam jelas menolak, karena bertabrakan dengan narasi politik dan agama Islam. Alkitab berkata dengan tegas, bahwa Yerusalem adalah kota pilihan Allah untuk Israel. Sedangkan Islam mencoba mengambil klaim itu, meski tanpa dasar yang kuat dari teks asli. Contohnya, dalam Alkitab teks sejarah menuliskan, bahwa Raja Daud dan Salomo benar-benar mendirikan dan membangun Yerusalem. Dalam Islam, Daud dan Salomo memang dihormati sebagai nabi, tetapi kisah mereka tidak banyak dihubungkan dengan Yerusalem. Hubungan mereka dengan Yerusalem tidak terlalu ditonjolkan. Dalam kisah Isra Mikraj, Muhammad disebut pergi ke masjid yang jauh. Awalnya tidak jelas tempatnya, namun belakangan ditafsirkan sebagai Yerusalem, sehingga muncullah klaim keterkaitan dengan kota itu. Dari sinilah muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Jika Taurat dan Injil benar-benar firman Allah, mengapa kesaksian tentang Yerusalem harus diabaikan? Mengapa kota yang begitu sentral bagi iman Israel justru tidak pernah disebut dalam Al-Quran? Apakah mungkin Allah salah pilih, sehingga klaim Alkitab tentang Yerusalem dianggap keliru? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat diskusi tentang Yerusalem selalu panas, karena menyentuh inti dari iman, identitas, dan sejarah. Jika kita jujur membaca Taurat dan Injil, sangat jelas bahwa Yerusalem sejak ribuan tahun lalu sudah menjadi pusat ibadah umat Israel, tempat suci yang dipilih Allah bagi mereka. Alkitab jelas menulis bahwa Yerusalem adalah kota pilihan Allah. Di sana bait suci dibangun, para nabi melayani, dan Yesus datang, mati, serta bangkit. Itu bukan sekadar iman, melainkan juga fakta sejarah. Jadi, menolak kesaksian itu, sama saja menolak bagian terbesar dari kebenaran Taurat dan Injil yang diakui umat Islam sendiri. Karena itu, pertanyaan ini sangat penting. Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal kebenaran sejarah dan identitas iman yang sejati. Jika benar Taurat dan Injil adalah kitab yang datang dari Allah, maka seharusnya kesaksiannya dihormati, bukan ditolak. Jadi, Yerusalem bukan sekedar kota biasa. Kota ini adalah simbol janji Allah, pusat ibadah, dan tempat di mana rencana keselamatan dijalankan. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mengabaikan kesaksian yang begitu jelas, hanya demi kepentingan politik atau narasi agama tertentu? Kesimpulannya, umat Islam memang mengakui Taurat dan Injil sebagai kitab dari Allah. Tetapi ketika berbicara soal Yerusalem, mereka menolak kesaksiannya dengan alasan sudah dipalsukan, atau karena tidak cocok dengan Al-Quran. Padahal, bukti sejarah dan kesaksian Alkitab terlalu kuat untuk disangkal, bahwa Yerusalem adalah kota pilihan Allah bagi Israel. Apakah Yerusalem memang sudah jelas milik Israel sesuai kesaksian Alkitab? Atau ada alasan lain di balik penolakan umat Islam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.